A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah Allah matang nabi kesempatan bagi kita nyo untuk tamu dua siat dan terus pada insya mudah-mudahan dua kita nyo sabit yang mohon pada Allah kiranya berlebih pahala dan berjika sebagai amal ibadah dikala singgah dawo wa alam kubur. Tanya lanjutkan kembali ide yang karena ulikut katanya bila datim sujud kepada Allah, yang maksudkan sujud di sini sujud di dalam sembahyang, maka akan lebih pahala sebanding dengan pahala yang pernah dipubut oleh si iblis, itu selama 120 tahun. 40 tahun oleh si iblis diibadah di dalam syurga, 40 tahun oleh si iblis diibadah serta para malaikat, 40 tahun si iblis diibadah di bumi. 120 tahun yang diibadah oleh si iblis ditolak oleh Allah, dihapus oleh Allah dengan gara-gara haitim sujud atau haitim hormat terhadap perintah Allah, yaitu kepada Nabi Adam alaihissalam. Padahal 120 tahun ibadah luar biasa, tapi karena hanya sabuh ingkar kepada Allah, haitim sujud kepada Adam ditolak, dihapus oleh Allah, hana guna ibadah dubnan le, maka sebaliknya gedanya hamba umat Muhammad yang tim sujud kepada Allah dan tim sujud kepada Allah, maka tamsilan gebi pahala lagi ibadah si iblisnya selama 120 tahun. Nyan ide ilikut. Maka adalah iblis itu asalnya nama Azazil. Diriwayatkan bahwasanya Israfil alaihissalam melihat pada Lauh Mahfuz akan bahwasanya satu hamba berbuat ibadah ia akan Allah Ta'ala 80.000 tahun, kemudian ditolak Allah Ta'ala atasnya akan ibadah dan dilaknat akan dia, dan maka menangislah Israfil karena takut bahwa ada ia demikian hamba itu. Lam sabuh riwayat yang lain kan 120 tahun. Dalam riwayat yang lain ngepegah li si iblis nama asalnya adalah Azazil. Sonan si iblis Azazil yang segolong berubah menjadi iblis. Awalnya namanya Azazil. Di dalam sabuh riwayat oleh malaikat Israfil nekalan pada Lauh Mahfuz, putra nekalan siro hamba yang ipubut ibadah selama 80.000 tahun. Jadi ketika nekalan li malaikat Israfil di dalam Lauh Mahfuz, kiban Lauh Mahfuz ya, yang hana depuai dia. Pokoknya segala ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi kedanyo hamba
nyan nainan dalam loh mahfuz. Paduk dhun dan nyota udip idonya apa janta mati. Dubna rezeki. Mandum-mandum inanna di dalam loh mahfuz. Di ketika malaikat Israfil nekalan dalam catatan di loh mahfuz nasiro hamba yang ibadah 80,000 tahun. Kemudian ibadah yang 80,000 tahunnya ditolak oleh Allah hendak Allah nutulak 80,000 tahun ibadahnya oleh Allah, kemudian nelaknat 3 tu. Nutulak hanya tuang, kan sekedar hanya tuang tapi nelaknat. Maka menangislah Israfil oleh malaikat Israfil nekli. Ketika nekala rupaji na laga cacatan ataupun tulisan di dalam Lauh Mahfuz nasiru hamba yang item pembuat ibadah tapi hang tua. Makanya na kadang-kadang gedanya hamba bahkan na orang-orang yang soleh ibadah luar biasa tapi hang tua oleh Allah. Sebab boleh jadi na sesuatu penyakit yang na di dalam hati hamba. Kadang-kadangnya dengan Allah cukup gak hubungan. Tapi dengan manusia hendak dia menjeruh-jeruh. Dengan Allah boleh jadi hubungan tanya ibadah kuat. Tetapi dengan sesama manusia legedanyo bukan saling merendahkan ataupun menghina ngedanyo ngurung lain. Karena rahmat Allah bagi kedanya hamba hendak tepat dengan perbuatan pura yang boleh hamba sehingga terus rahmat Allah. Dan juga hendak tepat dengan buat pura yang boleh hamba sehingga terus murka Allah. Kadang ibadah luar biasa, BO sebagai pembuk yang salah, justru bak yang salahnya ke bengih Allah. Atau boleh jadi nasirah hamba cukup maksiat ke Allah. Tapi naga pubuk walaupun BO kadang bak pandangan gedanyo tapi nilai je raya dalam pandangan Allah. Justru orang maksiatnya ke yang mulia bak pandangan Allah ketimbang orang yang ahli ibadah tapi nabut BO mentang yang jid ke bengih Allah. Maka sebetulnya lagi gedanyo dengan sesama manusia walaupun bak pandangan gedanyo hanagat golong tente bak pandangan Allah juga hanagat. Oleh karenanya ke getuntut bak gedanyo untuk saling bukan tamu jeroh-jeroh sesama manusia. Jadi buno ketika oleh malaikat Israfil dekala nasiru hamba yang diibadah luar biasa sehingga terus 80,000 tahun tapi hanetung nutulak oleh Allah, maka neklik malaikat Israfil. Maka neklik karena takut bahawa ada ia demikian hamba. Ia oleh malaikat Israfil takut hambanya kadang Israfil. Maka neklik oleh malaikat Israfil takut kadang-kadang hamba yang tulis bak Lauh Mahfuznya itulah Israfil. Maka neklik masa lagi tanya pada buka catatannya abang pama abang pura-pura mesti jumlah sahidih nak buka catatan udip dia abang pama. Jadi dikala mungkin tengah terbagi zakat tengah dia cok zakat tulis nah nyo hamba yang mulia takala rupanya nasiru hamba mulia bak pandangan manusia tapi hana mulia bak pandangan Allah. Maka timuhlah pukun pemikiran so sebetulnya hambanya tu naruh lu menanlah tamsil lanjut oleh malaikat Israfil ya no takut hamba yang ibadah luar biasa tapi hana tuang pahala takut goyan takut malaikat Israfil. Maka neklik luar biasa. Maka bertanya akan dia segala malaikat daripada menangis.
Ketika nekala oleh malaikat yang lain, pakan nekli malaikat Israfil. Wahai malaikat Israfil, pakan nekli. Pakan nekli. Maka mengkhabar ia akan mereka itu dengan barang yang dilihat pada Lauh Mahfuz. Maka menangislah mereka sekalian. Jadi ketika ditanya oleh malaikat, wahai malaikat Israfil, pakan nekli, kengkang kepegah. Wahai para malaikat, wahai para sahabat lun, nalung kala ni deh bak catatan Allah di Lauh Mahfuz, nasiro hamba yang ibadah cukup taat tapi hana tuang. Paki ke bila hambanya naruh gedeyo, gedengar oleh malaikat yang lain pun nekli. Tabakan cukup sia-sia. Tak odip di alam dunia, tak jakbut nah, tak sembahyang jamaah nah, tak meratib tetib, tak berselawat tetib, tapi hanya tuang. Kan cukup sebab hangga tuang itu rahasia Allah. Yang pasti kedanya hamba nak kira pegah bunuh. Hubungan dengan Allah dan guna, hubungan dengan manusia pun buta mujrah. Sama kena kisah yang kedua lu, sirah ulama sufi yang luar biasa, orang yang sangat alim, ibadah luar biasa ibadah. Sehingga bahasa Boro oleh malaikat pukun oleh sirah malaikat nepruparo dengan manusia, maka merempuklah dengan hamba yang solehnya. Ketika merempuk dengan hamba yang solehnya, nulake kalan catatan amal. Jadi ketika menyatakan bahasa kedanya, wahai para malaikat, drono yang lebih depa tentang keadaan hamba. Paling tidak malaikat-malaikat yang roh di dalam catat amal manusia. Cina buka siga daftar nama-nama orang yang soleh. Gebuka tu hana roh nan ngoyan. Padahal ibadah cukup luar biasa. Hana roh nan ngoyan. Hanya dengan sebuah kesalahan kita pegah bunuh. Kesalahannya cuma BO sagai. Tapi bak pandangan Allah rayu. Cuma putra kesalahannya kedua tu. Yang pasti muno salah cuma BO sagai. Lagi contoh muno. Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf. Nya Nabi Yusuf yang damang dalam penjara. Ya, Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf damang dalam penjara, bawatannya oleh pemimpin ataupun raja pada masanya nelempau sebuah kejadian aneh dalam lempau rajanya. Maka tersebarlah berita bahawa yang bukan takbir lempau, yang penyata, yang pegah putra arti daripada lempau itulah Nabi Yusuf. Maka neutuslah sirah utusan untuk guyujak bak Nabi Yusuf. Terus kena bak Nabi Yusuf, wahai Nabi Yusuf, lun utusan daripada raja ingin lun sampaikan mimpi ataupun lempau daripada raja. Lun dengar drone wahai Nabi Yusuf yang cara di dalam mentakbirkan mimpi, maka nepegahlah kiban lempau-lemponya. Oleh nepegah arti daripada lempaunya oleh Nabi Yusuf, nekun sekret haba. Yo yang perlu nak pegah, gekenlah sekret haba, wahai utusan raja, tertolong pegah siap bak raja gadah. Bahawa dalam penjaranya orang yang dipenjara dengan secara zalim. Bahawa dalam penjaranya nasirah hamba Allah, nasirah manusia yang dipenjara dengan cara zalim. Itulah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan dikhianat, difitnah,
Putra fitnah je Nabi Yusuf seakan-akan berselingkuh ataupun berzina dengan Zulaikha. Padahal nyata-nyatanya hana. Tapi pertama si penjara. Maka Nabi Yusuf gekeun bak utusan yang tolong pegah si adbat raja kata bahwa di penjaranya nasiro hamba yang dipenjara secara zalim. Ketika Nabi Yusuf geyu mengadu bak siro hamba, bak wadanya langsung Allah ditegur. Kibanca ditegur oleh Allah, geputua utusan raja. Padahal menyetingat masa tergedi le utusan rajanya langsung ia pegah ke dihba raja, sedangkan lumpur-lumpur raja dum kage takbirkan, dum kage penjelaskan pasti le Nabi Yusuf. Tapi menang Nabi Yusuf le pegah bak utusan raja ke putruh ke dihba raja, getebit daripada penjara langsung tua. Langsung tua. Itu sebagai teguran daripada Allah. Efeknya pun maka nalah Nabi Yusuf trap di dalam penjara. Pakan bengeh ke Allah. Kayak pada siro Nabi dan rak-rak mungkin leh tebik penjara hanya baru leh pegah langsung tuol. Yang dia kebengeh Allah pun siro Nabi yang sangat mulia tapi ge mengadu hai bak manusia. Kan kepegah hai, cipegah tiap raja kata bahawa dalam penjaranya naurung yang penjara secara zalim. Sama dengan gesandarkan wah katanya, gesandarkan susah katanya bak manusia. Allah langsung netegur. Langsung netegur. Padahal kan beuk tadi. Bengeh Allah. Nah, syik manusia lain yang hendak bengeh malah Allah senang. Contoh Nabi Musa. Nabi Musa menyelam bahasa dia pegah tiap mendawa. Mana mendawa? Ge komplain tapi ge pegah Allah meno, ge pegah wanyan meno. Tapi Allah malah sayang kepada Nabi Musa. Karena ketika Nabi Musa gejak ke Bukit Tursina untuk dia terima kitab Taurat. Ketika Nabi Musa ingin munajat dengan Allah ketika nak cok kitab Taurat yang nekun, ya Allah ya Rabbi, pulun jak sirawa, pulun pakak ngon. Maka Allah mengizinkanlah untuk pakak ngon bak wadayan, termasuk menyesurah jino urung-urung yang alim lah ngepilih li Nabi Musa untuk jak kedeh ke Bukit Tursina sebagai saksi ketika menerima kitab Taurat. Di dalam perjalanannya Nabi Musa karena pukun ingin bagah-bagah untuk jid pegahaba dengan Allah sehingga tajam gejak. Tinggallah para saksi dihlikut. Ketika terus kedih leh diterima kitab Taurat, maka handi akui oleh para pengikutnya. Handi akui. Baru diakui bedih kala langsung Allah. Baru diakui. Sehingga nepegah oleh Allah, wahai Musa, andai kata umat gada ingin kalau langsung, maka yukalan kepada sabuh bukit. Bila pandang bukitnya, lehnya baru Allah nepedeh drolah istilahnya menambah wai. Jadi ketika ikalan bak bukitnya duruh bukit. Artinya nak pegah jangankan nak kalan zat Allah yang mulia, bukit mentengnya tidak sanggup untuk dipandang. Maka neazublah orang-orang yang mandum sehingga mati. Pengikut Nabi Musa mandum mati. Ketika matinya kehenakun Nabi Musa, ya Allah ya Rabbi, bukankah anggota lun yujak kena untuk jud sebagai saksi? Tapi jino kan nak mati. Hanjut ya Allah nak mati, tolong pudip lo. Sama dengan kai komplain Allah. Allah nak mati. Sedangkan Nabi Musa biu pudip lo. Baik nak mati Allah nak pudip lo.
Menyahana nepudep ibarat bunyilah Al-Quran ya. Nepu mate long-long gede menanglah lebih kurang. Menya umat longnya hana pudek nepu mate long-long tiga gede. Jadi menyelam bahasa Aceh dia orang terjemahkan ke mahigata. Artinya mana menyahana betih long yu pudek ke long-long nepu mate tiga gede. Artinya bukan sabi dalam keadaan komplain dengan Allah, tapi justru Allah sayang kepada Nabi Musa. Orang ada pun sayang dalam bukan nabi-nabi pilihan ataupun ulul azmi naruh Nabi Musa. Dalam 25 nabinya nepilih untuk menjadi bukan nabi paling unggul ataupun pangkat yang istimewa yang berkenaan dengan ulul azmi. Ulul azmi di dalamnya termasuk Nabi Musa. Padahal Nabi Musa tidak mendawang Allah menanda apa. Tapi justru Allah sayang. Tapi bunuh Nabi Yusuf ibadah luar biasa, BO sakai salah langsung lebih teguran. Makanya katanya manusia kembali kepada bunuh, kadang nah hamba yang ibadah luar biasa boleh jadi hana tuang ibadah katanya karena nah penyakit-penyakit di dalam hati. Sebaliknya nah manusia yang buat pandangan katanya hana god orangnya. Tapi dalam pandangan Allah mulia. Temayang hanang dia buat bidan menalah. Dalam pandangan dia manusia hana god. Tapi nak ibadah yang gepubut BO timah sayang Allah. Lagi wanita Yahudi Yahudi kon Islam lok. Karena dalam riwayat icok sipatu baik kalau nami dalam kubang lah dah pegah dalam parik icok ipatu pukul icok mianya dengan sipatu ji ipu selamat buduk gede waduh padahal yang kepahi dengan buat jihnya yang BO timah sayang Allah sehingga itulah sebuah lupa bahawa manusianya ada urinangnya merempak riyadha daripada Allah hanya dengan keperselamat yang tahtheh kedua. Pokoknya keperselamat binatang lah. Kaum Islam Yahudi apalagi katanya Islam kadang nada pupuk hanya BO sebagai kesalahan walau ibadah luar biasa tapi boleh jadi kadang dengan ibadahnya Allah hanya tu. Atau nah hamba kadang yang buat pandangan katanya hanya God tapi dalam pandangan Allah God. Maka salinglah katanya menghargai. Masalah goyan hubungan dengan Allah hanya God ya terserah bagi goyan. Idanya hubungan dengan goyan tetap lagi biasa. Jadi kembali kepada bunuh. Kita ada bunuh apa? Ketika bunuh malaikat Israfil tengah negeri nadanya oleh para malaikat yang lain wah Israfil pakon negeri dan pegahlah Israfil meno wahai malaikat lun kli karena nalungkalan bak catatan di Lauh Mahfud rupanya hamba-hamba yang ibadah luar biasa tapi hanya tuang oleh Allah tertakut hambanya yang kehelun makanya lun kli menggekli cek para malaikat ubena malaikat mendungkli yo no takut ibadah cukup leka tapi hana tuang maka jid ke contoh bagi gedanya itanya pun dengan karena kita buat ibadah bacut-bacut baik merasa bangga dengan ibadah yang kata perbuatnya seakan-akan hana yu murung lain elong nasi kuyak buat ikah yang putra jadi dikala kerja kata bangga dengan ibadah yang kata buat maka di sinalah timah sombong ataupun merasa diri orang lain lebih rendah daripada gedanya justru dengan keadaan hati gedanya oleh ganyan ke Allah timah bengih kepada gedanya maka
berkata mereka itu, marilah kita pergi kepada Azazil, karena ia mustajab doanya, supaya ia mendoa bagi kita. Maka mengkhabar mereka itu akan dia, maka berkata, Allahumma la taghdabu alaihim. Maka mendoa ia bagi mereka itu, dan lupa ia bagi dirinya, dan lupa ia bagi dirinya. Jadi ketika bunuh malaikat yang kena klik mendung, pakat jatuh bah malaikat, malaikat, marilah kita pergi kepada Azazil. Oh, Azazil iblis. Tabat dalam sebuah riwayat kepegah Azazilnya termasuk dalam barisan para malaikat, dan malah lebih alim luar biasa. Jadi karena para malaikat menodengah negeri, nepak kajak bak Azazil, bak iblis. Terus kena bak iblis, guyung berdoa, poyong doa supaya beruh hamba bunuh yang ibadah cukup 3 tapi hang gedung, beruh para malaikat, yung doa. Gekun boleh jadi wahai Azazil tertolong berdoa tiat. Karena long kala ni dih tulis bak Allah mahfud nah hamba yang ibadah cukup 3 tapi hang gedung, dan berdoa tiat beruh kamonyo hambanya. Jadi mi doa tu oleh Azazil yang kibai berdoa, ketika yang berdoa kepada seluruh para malaikat tua gerawai geroi tua berdoa ke kau. Jadi mungkin karena nyan ke menyela riwayat ini kepegah lagi yang. Jadi karena memang menurut berdoa kepada para malaikat yang lain tua kepada roh, maka yang sengsara itulah dirinya. Terhambanya itulah iblis yang ibadah 120 ribu tahun, tapi Allah netuang. Netulah. Artinya hamba yang tulis bahawa mafuji itulah iblisnya. Sama dengan ketika ada berdoa, benar kedraw, benar kego. Bem doa kego tua kedraw. Benar tehat go, pegah kego. Draw dua buat yang kasabang iblis. Le iblis berdoa kego draw dua. Menyala riwayat ino menan ngepegah Allahumma la taghdab alaihim. Ya Allah, baiknya pebengih kepada mereka para malaikat. Ya Allah, baiknya pebengih kepada para malaikat, tapi tua kepada dirinya. Hana ibnu agrawai kugo tapi ibnu. Maka para malaikat termasuk orang yang mulia, dirinya itulah hamba yang ibadah luar biasa, tapi hanetu oleh Allah. Katakil bahwasanya Azazil itu melihat ia atas pintu syurga. Tersurah padanya bahwasanya adalah bagi Allah satu hamba daripada segala hamba yang muqarrabin, menyuruh akan dia oleh Tuhan dengan satu pekerjaan, maka tiada ia mengikut akan suruhannya. Maka berkata ia, ya Rab, izin olehmu bagiku bahwa aku laknat akan dia, padahal ia tiada mengetahui akan dirinya, maka melaknat ia akan dirinya. Jadi dalam sebuah riwayat yang lain menyebutno hamba yang tulis dalam Lauh Mahfud yang ibadah 80,000 tahun hanutung oleh Allah, hambanya itulah si iblis. Sebab si iblis merempok laknat ataupun ibadah tapi hanutung karena ketika yang berdoa kegok menteng hana kedraw. Ini riwayat pertama. Riwayat yang kedua, lesi Azazilnya dihikalan bak pintu syurga, nasiru hamba yang ibadah luar biasa. Tapi haitem patih perintah Allah. Dalam sebuah riwayat yang lain. Jadi ketika ikalan bak pintu syurga, menulis nasiru hamba ibadah cukup rajin, tapi ke Allah haitem tunduk, haitem patih. Yang ke haitem sujud kepada Adam. Ibadah cukup 3, duk nak ibadah kita pegah bunuh.
iblis cukup juga ibadah, sehingga para malaikat heran dengan kesanggupan ibadah iblis. Tapi hanya diingkar kepada perintah Allah. Jadi lesi azalinya dikala lupa jina hamba yang metulis bak pintu syurga, ibadah cukup 3, tapi perintah Allah hai peti. Ikulah lesi azazilnya laknat Allah atasmu. Hana itu pun oleh si iblisnya bahawa yang tulis bab pintu syurganya nan keji. Ikulam oleh si iblis bahawa merempak laknat manusia yang laginya. Maka merempak tak laknat. Nyalah sebuah riwayat yang lain. Melaknat ia akan dirinya dengan sendirinya 1000 tahun. Rupaji na riwayat rupaji mengenai terlaknatnya iblis. Sebab iblisnya merempak laknat, menurut riwayat 4 na pada boh sebab. Cuma yang je kemanfaat bagi gedanya kiban. Yang je kemanfaat bagi gedanya yang ke kada pegah bunuh. Jadi jikalau gedanya kaid dan pun ibadah bacut demi bacut, baik merasa lebih manyang daripada orang lain, ataupun baik merasa dikala hanagot bak pandangan yang manusia, merasa bak Allah pun hanagot kepada goyan golong dente. Golong dente. Mungkin nyoileh nah pertanyaan kana. Mau 5 minit dek mendang. Dan adalah namanya pada langit dunia itu abid. Hanya orang pegang. Man iblis di langit dunia abid. Orang yang cukup 3 ibadah, sehingga gelar dengan abid. Pada langit yang kedua raki', yaitu manusia yang 3 rukuk ke Allah. Nalom nan si iblis yaitu sajid, manusia yang 3 sujud ke Allah. Kemudian nasyid nama si iblis yaitu khasyia, khusyuk. Kemudian nasyid nama iblis yaitu mujtahid, mujtahid luar biasa. Biasa ke ulama-ulama mujtahid, tapi li si iblis juga merempak nama mujtahid. Cukup raya pangkat iblis. Makanya baik begini bangka raya pangkat kadang tiang mulia golong terdepu ke bangsa neluh bak akhir. Awak tak kena tutup mata yang kinan. Pukul dapat tun amal yang kali pernah dapat buat atau had. Kemudian juga namanya yaitu zahid, zuhud. Tidak terikat batinnya kepada kepentingan duniawi. Jadi han terikat, kan hana perle, han terikat. Di mana zahidnya tidak terikat. Menyeperle kibahan perle dia udah dunia. Tanya semayang, hana peng ngambil aja kerung. Yang mana minta peng wajib. Putra lo. Maka tatkala enggan ia daripada sujud bagi Nabi Adam, diobahkan namanya dengan nama iblis. Jadi benar kena pangkat-pangkat luar biasa yang dipeduk bagi iblis. Tapi dikala haitem sujud kepada Adam, nebah mandung pangkatnya, nepeduklah pangkat iblis. Dan ditolak akan dia daripada pintu rahmat selama-lamanya. Dan ini dengan satu maksiat. Maka betapa hal dengan beberapa maksiat. Lesi iblis habah maksiat ia ibu buat. Tah maksiatnya haitem hormat bagi
Adam saboh maksiat ia puput, tapi nelaknan oleh Allah, jauh daripada rahmat Allah selama-lama. Maka betapalah bagi gedanyo hamba yang tapu maksiat mengkali lipat. Let iblis haboh sebagai maksiat, laknat guthe dalam syurga selama-lamanya, terusir, terhina. Haboh maksiat, apalagi lele maksiat. Tanya hamba, tanya umat Nabi Muhammad. Le tepu maksiat, tepu bengih gop, tacok adra gop, tadzalimi hak orang lain. Ada tim jabut, tinggal temayang, terus jagut, ada timbo jagut, takilah kena takilah gede. Dupna kembali bagi dum tanya dum maksiat, hanya tabung maksiat lagi kejadian, apalagi le maksiat. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, Allah nepa ampun dosa-dosa gedanyo hamba. Ya menan ilmi. Tak pemadang okno mentang. Kalau lesu-lesu mendung. Memang tengah hai bilang. Mudah-mudahan apa yang katakan sekret dua kiranya ada manfaat bagi gedanyo. Ya sebagaimana kala nak kisahkan kibancara terlaknatnya iblis, mudah-mudahan gedanyo berhindar daripada segala yang jud kedruk murka Allah. Walaupun kadang hanya bakbut yang ubud bek taremehkan, dan bila bakbut yang raya juga bek terlalu bangga. Ibansyid but dikala Nabi kepada katanya tapupun ibadah, walau ibadahnya bi'u, bertimah bahawa yang puput ibadahnya adalah Allah. Buh bi'u, buh hanya terhindar daripada makruh. Jadi bek manggat boleh alah memukruh mentang kena memukruh kan apa buat. Padahal bakbut yang mukruh, bakbut yang ditham oleh Allah, walaupun ubud kedeh inan naiduk murka Allah. Jadi yang tak pandang, yang tak kalan kan bakbut yang ubudnya, kan bak larangan yang ubudnya, tapi bak murka Allah. Jadi bek tak sepelekan bakbut yang hanya bi'uk, tetapi justru bak bi'uknya ke timah murka Allah. Dan juga baik terlalu bangga dengan le ibadah, golong tentu dengan le ibadahnya akan god pandangan daripada Allah. Semuanya tergantung daripada Allah, hanya katanya hamba tunduk dan patuh terhadap perintah Allah. Selebihnya hak Allah bagi katanya hamba. Wallahu a'lam bishawab. Nyoke yang dapat disampaikan lebih kurang kadang yang salah. Samarnya saya berdoa kepada Allah kepada ampun, dan ada segala kekurangan dengan sesama manusia, juga ada lagi maaf kadang pada tepi perasaan. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallama wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallama wa sahbihi ajma'in.